Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa kembali dengan Bu Habibah dalam mata kuliah manajemen perpajakan. Kali ini kita akan membahas tax planning untuk pajak penghasilan badan. Tujuan pembelajaran yang pertama, mahasiswa nanti diupayakan mampu menganalisis upaya tax planning PPh badan, dan yang kedua mampu mengaplikasikan tax planning PPh badan. Berikut ini pemberitaan pada CNBC Indonesia. Di situ dinyatakan bahwa PT Bank Panin Indonesia pada tahun pajak 2017 itu punya kewajiban pajak senilai 926 miliar. Tetapi kewajiban pembayarnya ditawar hanya senilai 300 miliar. Dan ini menunjukkan adanya kelalaian pada perusahaan yang gagal merencanakan pajaknya, sehingga ada indikasi pelanggaran hukum untuk menghindari kewajiban pajak yang seharusnya ditunaikan. Berikutnya, previous materi yang sebelumnya sudah kita bahas, itu kaitannya dengan tax planning untuk PPh pasal 21 dan 26, yaitu membahas tentang gaji dan honor yang diterima oleh pegawai dalam negeri dan luar negeri. Kemudian yang kedua, tax planning untuk PPh pasal 22, pasal 23, 26, dan PPh final. Jadi kaitannya dengan penerimaannya jasa, kemudian potongannya oleh bendaharawan, maupun PPh final yang dibebankan karena ada transaksi, salah satu contohnya adalah pembayaran untuk sewa tanah. Yang ketiga sudah kita bahas tuntas untuk tax planning PPN. Jadi mudah-mudahan kali ini nanti kita kalau membahas tax planningnya untuk wajib pajak badan ini sudah tuntas semuanya. Jadi untuk wajib pajak badan itu dalam pelaporan pajaknya wajib melampirkan laporan keuangan fiskal. Jadi perhitungannya nanti untuk penghasilan brutonya, gross income-nya dikurangi dengan beban deductible expense, pastinya beban yang bisa diakui secara fiskal dikurangi. Kalau sudah dikurangkan maka selisihnya itu nanti merupakan laba kena pajak, sehingga bisa dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Selanjutnya ada sedikit perbedaan pada laporan keuangan komersil yang dihasilkan oleh bagian accounting, sehingga nanti perlu dikoreksi secara fiskal dan menghasilkan laporan keuangan secara fiskal, karena di situ ada beberapa pos yang belum tentu diakui secara fiskal. Yang pertama, perlu kita bahas tentang penghasilan. Jadi penghasilan itu ada yang merupakan objek pajak dan ada penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Jadi untuk perusahaan yang melakukan kegiatan operasional, salah satu contohnya untuk perusahaan jasa, maka penerimaan jasanya itu adalah merupakan objek pajak. Namun kalau nanti perusahaan jasa menerima sejumlah dana donasi, maka yang dimaksud itu bukan merupakan objek pajak karena tidak ada kaitannya dengan kegiatan operasionalnya perusahaan di bidang jasa. Berikutnya yang kedua, nanti perlu diperhatikan bahwa kalau ada penghasilan yang kena objek pajak itu, apakah pajaknya merupakan pajak final maupun pajak yang tidak final, karena perlakuannya akan berbeda. Pada pajak final itu tidak bisa dikreditkan pada perhitungan PPh badan. Namun untuk PPh tidak final itu bisa dikreditkan pada perhitungan PPh badan. Semacam PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 itu merupakan pajak yang tidak final, sehingga bisa dikreditkan oleh perusahaan pada saat memperhitungkan pajak badan. Yang ketiga, ada deductible expense dan non-deductible expense. Jadi ini yang dimaksud adalah biaya yang bisa diakui secara fiskal dan ada biaya yang tidak bisa diakui secara fiskal. Contohnya, pemberian natura pada pegawai berupa barang
atau uang tunai, tapi tidak terkait dengan pekerjaannya pegawai karyawan, maka itu tidak bisa diakui secara fiskal. Kalau pegawainya menerima sejumlah gaji atau tunjangan yang sudah ditentukan dan itu berhubungan dengan pekerjaan yang dia lakukan pada entitas bisnis, maka merupakan biaya yang bisa diakui secara fiskal, jadi mengurangi nilainya pendapatan perusahaan. Berikutnya yang keempat, terkait dengan metode akuntansi. Jadi nanti perusahaan bisa menentukan mana yang paling tepat diterapkan pada entitas bisnisnya. Yang pertama kaitannya dengan penyusutan, karena tidak semua metode penyusutan yang dipelajari dalam akuntansi komersil itu boleh diterapkan pada akuntansi fiskal. Sama juga untuk amortisasi, jadi perhitungan untuk penyusutan pada aktiva tetap yang tidak berwujud itu juga ada yang tidak bisa diakui secara fiskal. Kemudian penilaian persediaan, karena sebelumnya kita sudah pernah belajar untuk penilaian persediaan itu bisa dicatat dengan menggunakan metode FIFO, first in first out. Ada metode LIFO, kebalikannya last in first out, jadi barang yang masuknya lebih yang paling terakhir itu diakui pembebanannya lebih dulu. Kemudian ada metode average. Yang ketiga, metode untuk pencadangan. Jadi cadangan kerugiannya nanti juga harus disesuaikan agar bisa diakui secara fiskal, sehingga laporan keuangannya tidak banyak dilakukan koreksi. Yang kelima, pencatatan dan pembukuan. Karena secara fiskal pemerintah sudah memberikan kebijakan kepada wajib pajak yang nilainya kurang dari 4,8 miliar tahun, maka dia tidak wajib untuk membuat pembukuan. Jadi dengan melakukan pencatatan, maka perusahaan hanya cukup melaporkan omsetnya, peredaran usaha brutonya saja, tanpa melampirkan laporan keuangan secara lengkap yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, kemudian perhitungan daftar aktiva tetapnya. Itu kalau nanti badan wajib pajak badan memilih untuk melakukan pencatatan sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah pada PMK nomor 54/PMK 03 tahun 2021. Berikutnya, tax planning pada PPh badan. Jadi yang pertama kita harus menentukan sistem pembukuan yang tepat, karena sistem pembukuan dalam akuntansi itu bisa dilakukan dengan cash approach maupun dengan cash basis maupun accrual basis. Jadi pencatatannya kalau cash basis itu dilakukan pada saat terjadi penerimaan atau pengeluaran uang tunai. Kalau accrual basis berarti pada saat perusahaan melakukan transaksi kaitannya dengan pihak terkait meskipun belum diterima uangnya secara tunai maupun pengeluarannya, maka itu sudah dilakukan pencatatan. Bisa seperti itu. Nanti dipastikan mana yang paling tepat dengan karakternya perusahaan. Yang kedua, pemilihan metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi. Karena penyusutan aktiva tetap yang diperbolehkan secara fiskal itu adalah penyusutan dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Berikutnya, untuk pemilihan penilaian persediaan. Untuk persediaan yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk dilampirkan pada laporan keuangan fiskalnya itu adalah pencatatan persediaan dengan FIFO, first in, first out, dan average. Karena dengan cara ini maka apabila terjadi kondisi yang normal, wajar terjadinya inflasi, kecenderungan harga yang terus meningkat, maka metode FIFO dan average itu dianggap yang paling relevan untuk kaitannya dengan pembebanan pajak, karena tidak dilakukan dengan LIFO. Kalau LIFO kan berarti pada saat harganya tinggi, di situ dia melakukan pencatatan, maka secara drastis banyak mengurangi nilainya pendapatan sehingga pembebanannya pajak menjadi sangat rendah. Yang keempat, pemilihan pemberian kesejahteraan kepada karyawan bisa dilakukan dalam bentuk natural maupun cash. Jadi ini yang termasuk tadi kalau badan atau perusahaan itu memberikan sejumlah
imbalan jasa kepada karyawan gajinya, itu dia memilih untuk memberikan berupa barang atau uang tunai. Berikutnya yang terakhir, pemilihan pemotongan PPh pasal 21 yang tepat. Apakah pemotongannya PPh 21 itu dibebankan kepada karyawan atau menjadi tanggungannya perusahaan. Jadi nanti seperti yang dulu pernah kita pelajari pada pembeban tax planning PPh pasal 21, di situ ada efisiensi pemotongan PPh pasal 21 dari sisi perusahaan atau wajib pajak badan, itu adalah kalau mereka membebankannya langsung kepada karyawan. Berikutnya untuk kategori tarif penyusutan, karena tadi sudah dibahas di slide sebelumnya bahwa penyusutannya itu yang bisa diakui secara fiskal adalah dengan metode garis lurus maupun saldo menurun. Jadi kelompoknya itu ada bangunan yang bukan bangunan itu dikelompokkan menjadi 4, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kalau kelompok 1 itu semacam alat elektronik, mobiler, itu umur ekonominya atau masa manfaatnya itu adalah 4 tahun dengan beban penyusutannya sekitar 25%. Kalau saldo menurun berarti 12,5%. Bangunan pun begitu, sudah ditentukan secara fiskal. Kalau bangunannya permanen, maka umur ekonominya diakui 20 tahun. Secara metode garis lurus berarti tarifnya 5%, kalau saldo menurun berarti 2,5%. Berikutnya, ini adalah gambaran untuk perhitungan PPh badan. Ini karena salah satu bentuknya ada dalam PT, perseroan terbatas, jadi perusahaan terbebani dengan pembayaran dividennya. Dividennya pun menjadi objek pajak. Yang pertama, di sini digambarkan bahwa pendapatannya tahun 2013 ini adalah sebesar 60M, kemudian HPP-nya 58,8M, jadi pendapatan kotornya selisihnya adalah 1,2M. Biaya operasionalnya ada 500 juta, maka pendapatan bersihnya sebelum pajak itu hanya 700 juta. Kemudian PPh badannya karena tarifnya tunggal sudah diberlakukan oleh pemerintah, jadi pendapatan bersihnya sebelum pajak ini dikalikan 25%-nya. Jadi pajak PPh badannya itu hanya 175 juta. Kemudian nanti di laporan keuangannya itu bisa dikurangi dengan kredit pajak yang sudah dibayarkan dan angsuran PPh pasal 25-nya. Jadi pendapatan bersih sesudah pajaknya ini adalah 525 juta. Kemudian pajak perseroannya PPh badan ini sudah untuk yang tabel bawahnya. Dari data di atasnya ini menunjukkan bahwa PPh badannya pajak terutangnya itu ada sebesar 175 juta. Kemudian PPh finalnya kalau dia membayarkan dividen maka tanggungannya adalah sebesar 10%, dan itu adalah PPh final, jadi nggak bisa dikreditkan. Oke, berikutnya untuk beban pajaknya, total pajak dari pendapatan bersih dari perusahaan yang dalam bentuk PT ini, maka dari 175 juta plus 52.500.000 per 700 juta, karena pendapatan bersihnya sebelum pajak adalah 700 juta, maka beban pajaknya pada perusahaan dalam bentuk PT pada contoh ini menanggung sebesar 32,5%. Oke. Berikutnya langkah teknis untuk perencanaan pajak. Jadi supaya nanti wajib pajak badan itu mempunyai tanggungan pajak secara efisien, jadi tidak terbebani dengan kewajiban pajaknya. Yang pertama, dia harus melakukan kajian mendalam tentang pembebanan pajaknya. Apakah dia melakukan potongan PPh 21? Kalau badan berarti kan sudah pasti mempekerjakan karyawan, sehingga nanti dipastikan potongannya PPh 21 itu sudah sesuai, termasuk yang menjadi objek pajaknya pembayaran gaji dan honornya, dan penetapan PTKP-nya itu juga harus dipastikan benar. Kalau sekarang sudah melalui e-form, jadi lebih tepat perhitungannya melalui pajak.go.id.
Berikutnya, mengupayakan tax extension sesuai dengan regulasi pajak. Contohnya yang kemarin, tahun 2022 itu pemerintah memberikan insentif pajak kepada UMKM sebesar 0%. Jadi pajaknya itu DTP. Tapi masih ada juga UMKM yang tidak memanfaatkan insentif pajaknya, jadi dia masih membayarkan pajak terutangnya. Padahal kalau memanfaatkan tax extension semacam ini, UMKM yang masuk pada regulasi peraturan Menteri Keuangan tahun 2022 yang terdampak pandemi COVID, itu seharusnya mereka tidak perlu membayarkan pajak. Jadi hanya melaporkan berapa pajak terutangnya, nilainya, dan tidak perlu membayarkan karena pajaknya adalah DPP, ditanggung pemerintah. Yang ketiga, cermat menentukan relevansi permasalahan pajak dengan kondisi wajib pajak badan. Jadi regulasi regulasi pemerintah dalam penetapan pajaknya itu harus diupdate, karena barangkali nanti itu masuk pada karakter badan usaha yang dijalankan atau tidak. Ini kita harus mengikuti perkembangan penetapan ketentuan perpajakan. Berikutnya, untuk tugas mahasiswa, karena saya rasa sudah cukup lengkap, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jadi mahasiswa nanti menentukan studi kelayakan bisnis dengan mempertimbangkan aspek pajak yang terkait PPh Badan tahun 2023. Jadi nanti membuat ilustrasi kelayakan bisnis usahanya nanti sesuai dengan minatnya masing-masing. Jadi yang saya tuliskan ketentuan pengajaran tugasnya, bidang usahanya sesuai dengan minat masing-masing, kemudian proyeksi pendapatan dan bebannya itu dengan angka estimasi, jadi perkiraan saja boleh. Kemudian yang ketiga, pembayaran kredit pajaknya dengan estimasi, karena terkait dengan perusahaan yang dibuat oleh mahasiswa, itu kewajiban pajaknya yang terkait apa? Misalnya ada kredit pajak untuk PPh 21, 22, macam itu. Kemudian angsurannya pajak nanti juga diperhitungkan. Yang ketiga, perhitungan pajak terutangnya nanti dihitung secara tepat, karena di bagian atas sudah menentukan pendapatannya dengan perkiraan angka, kemudian beban dan kredit pajaknya itu juga dengan perkiraan angka. Namun pada saat memperhitungkan pajak terutangnya nanti dilakukan secara tepat sesuai dengan yang dikerjakan di bagian atasnya. Kemudian memberikan analisis kritis terkait dengan perencanaan pajak yang dilakukan. Jadi nanti silahkan kira-kira yang sudah dilakukan dengan studi kelayakan bisnis itu apa sebagai upaya untuk perencanaan pajak pada PPh Badannya. Untuk tugasnya dilakukan secara individu, dibuat dalam bentuk PDF, nanti maksimal upload ke Fiklas minggu depan di Smooth sesuai dengan tugas yang nanti saya buka linknya melalui Fiklas. Oke. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa yang sudah menyimak pemaparan materi untuk efisiensi tax planning PPh Badan. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.